Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat kita merasakan nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalaulah nikmat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut sesaat saja, maka tiada kehidupan bagi kita sekalian. Namun dengan luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diharapkan hamba-hambanya yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan untuk betul-betul memaksimalkan, mempergunakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis qudsi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, meriwayatkan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibna Adam tafarraq li'ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqrak wa in lam taf'al mala'tu sadraka syughlan wa lam asudda faqrak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan yang selainnya, bahwa wahai anak Adam, gunakanlah waktumu sepenuhnya untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan isi dadamu dengan kekayaan, kecukupan, dan aku akan menutupi kefakiranmu. Namun jika engkau tidak melakukan hal tersebut, niscaya aku akan isi dadamu dengan penuh kesibukan, kelalaian akan tujuan yang sebenarnya penciptaan manusia, yaitu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dan juga tidak akan dipenuhi dadanya dengan kecukupan. Dia selalu merasa
kurang dan tidak pernah merasa puas dalam hidup ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ibadah yang dimaksudkan adalah seluruh bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid kepadanya, minta, memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sulit, tawakal, cinta, berharap, menyembelih, bernazar, salat 5 waktu berjamaah, salat sunnah, puasa, zakat, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan seluruh bentuk-bentuk peribadatan dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tentang permasalahan salat yang masih kita bahas. Kita penuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajib dan sunnah-sunnahnya, agar salat yang kita lakukan betul-betul dinilai sebuah ibadah. Salat, mendirikan salat, menegakkan salat. Karena di zaman seperti saat sekarang ini, di mana tentunya banyak orang-orang yang lalai terhadap masalah ini. Padahal jika seseorang itu berusaha untuk menjaga salatnya, hidupnya akan mudah dan di akhirat kelak lebih-lebih akan mendapatkan keselamatan dan kemudahan. Dan salat yang dia lakukan akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat, ya kalau benar-benar orang itu mendirikan salat, niscaya salat itu mencegah darinya dari perbuatan keji dan mungkar. Maka rukun Islam yang kedua ini berupa salat, seperti yang sudah kita bahas, ibarat tiang penopang, di mana tiang penyanggah pada sebuah bangunan tersebut apabila kemudian roboh, maka robohlah bangunan Islam tersebut. Demikian pula salat, ketika ada salah satu dari rukun-rukunnya, wajib-wajibnya tidak diperhatikan, maka salat tersebut tidaklah sah. Kita ketahui bahwasanya orang yang meninggalkan salat, baik itu kemudian salatnya ya dilakukan dengan asal-asalan tanpa dengan mempraktekkan sifat salat Nabi, ya, sebagaimana yang kita pahami dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya wailul lil musallin, celaka orang yang salat yang tidak memperhatikan waktunya, rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajib dan juga sunnah-sunnahnya, yang terus dilalaikan dari berbagai macam kesibukan. Tentu orang yang meninggalkan salat tersebut, satu kali salat saja, ya, dengan sengaja, maka itu termasuk dosa besar, bahkan dosanya lebih parah daripada berbuat zina, mencuri, minum minuman keras, korupsi, dan dosa besar lainnya. Karena kita ketahui bahwasanya salat adalah merupakan ya bagian daripada rukun yang terpenting setelah syahadatain. Maka jika meninggalkannya lebih parah dari dosa-dosa yang tadi kita sebutkan. Dan sebagaimana yang kita ketahui dari riwayat Abdullah bin Amr ibn As, Nabi SAW bersabda, menceritakan
kepada para sahabat bahwa suatu hari di mana beliau bersabda, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf." Bahwa siapa yang menjaga salat, maka ia akan mendapatkan cahaya. Maka ketika kita berangkat keluar dari rumah kita menuju ke masjid, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di perjalanan kita, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Kita minta cahaya, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. Ya, dan seterusnya kita meminta cahaya agar dalam kehidupan kita ini mendapatkan pelita yang menerangi perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salat adalah petunjuk keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan petunjuk dan keselamatan kelak. Nanti di hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Mengapa disebutkan 4 orang tersebut? Karena ternyata 4 orang di atas tersebut mereka adalah para pembesar orang-orang kafir. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, ada faedah yang besar dari hadis di atas bahwa orang yang meninggalkan salat bisa sibuk dengan hartanya, dikarenakan kesibukan dengan mengurus hartanya, kekuasaannya, kerajaannya, dan juga sibuk dengan bisnisnya, dagangannya. Maka siapa yang sibuk dengan harta tersebut sehingga melalaikan salatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun. Siapa yang sibuk dengan kerajaannya, kekuasaannya sehingga melalaikan salatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Dan siapa yang sibuk dengan kekuasaannya sehingga melalaikan salat, maka ia akan dikumpulkan bersama Haman ketika dia sibuk dengan tugas yang diberikan berupa kekuasaan, maka ketika dia dilalaikan, maka dia termasuk orang yang dibangkitkan bersama dengan, dikumpulkan bersama dengan Haman. Haman termasuk Perdana Menteri Fir'aun, membantu Fir'aun. Maka siapa yang disibukkan dengan dagangannya, sehingga melalaikan salatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay ibn Khalaf. Ini adalah bentuk peringatan yang keras agar kita hendaknya berhati-hati, di mana ketika disebutkan pembesar-pembesar orang-orang kafir, jangan sampai kemudian kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sama dengan mereka, mengikuti gaya hidup mereka yang mereka sama sekali tidak mengindahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr dalam menegakkan perkara yang besar, yaitu masalah salat ini. Dan jangan sampai pernah merasa bosan ketika diingatkan tentang permasalahan yang diulang-ulang dalam Al-Quran. Walaupun kemudian perintahnya datang secara mujmal global, namun kita dapatkan perinciannya dalam hadis dan juga penjelasan-penjelasan para ulama. Dan kita masih membahas rukun-rukun salat, di mana pada kesempatan ini insyaAllah kita akan mulai kembali membahas rukun yang ke-8, Al-Thamin, yaitu rukun yang ke-8, Al-Jalsatu Bainas Sajdataini, yaitu duduk di antara 2 sujud. Wahia ruknun min arkanis salah, di mana duduk di antara 2 sujud ini adalah merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Fa idza rafa'a minas sajadati al-ula jalas, apabila dia bangkit dari sujud yang pertama, maka
hendaknya orang yang melaksanakan salat itu duduk. Wa aqallu ma yakunu fi hadzal julusi an tahsulat tuma'ninah. Ya. Dan kadar ukurannya adalah ketika seseorang itu sudah dalam posisi duduk yang tenang. Bi an yatma'innal badanu wa yahsula lahu rukudun. Yaitu ketika seseorang kemudian badannya tenang, ya, bangkit dari sujud dan posisi duduknya adalah posisi yang tenang, ya. Badannya tidak kemudian dalam posisi yang masih miring, tetapi dalam keadaan posisi badan yang tegak, ya, dalam keadaan tenang. Fa idza jalasa wa tuma'anna fi julusihi yasjudu ba'da dzalik. Setelah dia kemudian duduk dan tenang, ya, dalam duduknya, kemudian dia sujud kembali. Setelah itu dia sujud kembali. Faman hawa ila sajdati tsaniyah, kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, barang siapa yang kemudian, ya, hendak sujud kembali pada sujud yang kedua, qabla an yatahaqqaqa hadzal julusu yakunu dzalika taraka ruknan min arkani salatihi. Jadi ketika dia hendak melaksanakan sujud yang kedua, ya, namun kemudian ketika dia sebelumnya tidak dalam posisi duduk yang tenang, ya, berarti dia dikategorikan orang yang meninggalkan duduk di antara dua sujud tadi. Tidak dianggap telah melaksanakan rukun yang ke-8. Karena dia tidak memaksimalkan, ya, ketenangan di dalam dia duduk, ya, pada duduk di antara dua sujud. Jadi dikategorikan sebagai orang yang meninggalkan rukun salatnya. Wa fi haditsil musii salatahu qala sallallahu alaihi wasallam thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Berdasarkan hadis orang yang tidak beres salatnya, ya, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, thumma rfa', kemudian engkau bangkit, ya, dari sujudmu hatta tatma'inna jalis, sampai kemudian kamu merasa, ya, tenang duduknya, ya. Jadi jangan kemudian begitu bangkit dari sujud, ya, posisi badan belum, ya, juga tegak, belum dalam keadaan tenang, kemudian langsung balik sujud kembali. Maka orang yang seperti ini dikategorikan sebagai orang yang tidak, ya, melaksanakan rukun sujud rukun, yaitu duduk di antara dua sujud. Wa qad yuqal, bisa jadi dikatakan bahwa inna fi hadza syai'an minat tikrar, seakan ini pengulangan karena bangkit dari sujud juga itu adalah merupakan, ya, rukun yang ketujuh yang dijelaskan ulama, yaitu apa? Dia bangkit dari sujud itu juga adalah salah satu rukun. Li'annahu dzakara ar-raf'a minhu wa jalsata bainas sajdatain. Mana disebutkan bahwasanya ar-raf', ya, bangkit dari sujud. Kemudian wal jalsata bainas sajdatain, kemudian duduk. Jadi ada sujud, bangkit dari sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, ya. Fayakfil iqtisar ala ahadihima. Maka cukup salah satu di antara keduanya. La siyama annahu lam yadhkur mithla dzalika ba'da ar-raf' min ar-ruku'. Ya, karena terlebih-lebih tidak disebutkan perkara tersebut dalam rukun, yaitu rukun yang terkait dengan ruku, yaitu i'tidal darinya, itu tidak disebutkan, ya. Wa qad yakunu tansisuhum 'ala ar-raf'i minas sujudi hatta yafsil baina sajdatain. Nah, mengapa kemudian ulama menyebutkan bahwasanya duduk di antara dua sujud itu dikategorikan sebagai rukun salat? Maka boleh jadi, ya, para ulama menyebutkan demikian untuk, ya, membedakan bahwa bangkit dari ruku itu adalah satu rukun, kemudian duduk dari, ya,
setelah bangkit dari ruku itu sendiri adalah duduk sejenak sebelum ruku kembali, itu dihitung sebagai satu rukun juga. Ya. Fa innal julusa baina sajdatain qadrun zaidun anil fasl. Maka sesungguhnya julus atau duduk di antara dua sujud tersebut adalah ya sebagai apa? Bagian dari tambahan untuk sebagai apa? Pemisah, bahwa bangkit dari ruku adalah dihitung ya satu rukun salat, ya kemudian duduk sejenak di antara dua sujud itu juga dihitung sebagai rukun salat. Fala budda an yarfa hatta yafsil, maka harus dia ya apa bangkit dari sujud tersebut, ya kemudian apa dipisahkan dengan antara bangkitnya dia kemudian dalam posisi langsung dibarengi dengan duduk ya dengan tenang, ya. Wala budda an yajlisa baina sajdatain bi'tibaril jalsati ruknan mustaqillan, dan dia harus ya seakan-akan membedakan dibangkit itu dari sujud itu adalah merupakan rukun sendiri, kemudian dalam keadaan posisi dia duduk dengan tenang sempurna, duduk dan badannya juga tegak dalam keadaan posisi duduk, itulah dihitung juga sebagai satu rukun dari rukun-rukun salat, ya, rukun tersendiri. Jadi beda. Ya, untuk membedakan seakan-akan ini beda dan memang harus dilakukan demikian. Jadi tidak seenaknya ya salat seperti apa ayam patuk ya jagung atau beras misalkan terlalu cepat ya tidak mendapatkan tumanina ketenangan. Ya, maka Islam mengajarkan kita salat itu adalah betul-betul ibadah yang dilakukan dan jangan menyerupai binatang. Ya, tidak kemudian menoleh ke sana kemari seperti ya serigala atau kemudian menempelkan sikut ke lantai seperti duduknya ya anjing dan lain-lain yang kemudian itu sama dengan menyerupai binatang, maka terlarang dalam salat. Falidzalika adduha ruknaini, oleh karenanya para ulama itu menghitung ya antara kemudian bangkit dari sujud dan juga duduk di antara dua sujud itu masing-masing sebagai rukun dalam salat. Bukan satu rukun tetapi dua rukun. Ya. Kemudian selanjutnya adalah qala rahimahullah yang ke-10 ya. Wat tuma'ninatu fi jami'il af'al, yaitu tenang pada seluruh gerakan. Ya, lima taqarrara fi haditsil musi' salatahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkur hadhihi tuma'ninata fi ruku'. Karena selalu diulang-ulang dalam hadis tentang orang yang salatnya tidak beres ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkur hadhihi tuma'nina fi ruku'. Nabi menyebutkan agar tuma'nina pada saat ruku' warraf'u minhu, demikian pula ketika bangkit dari ruku', wa fis sujud, demikian pula sujud, wa fir raf'i minhu, dan juga bangkit dari sujud hendaknya melakukan tuma'nina. Bal qala thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha, bahkan lebih tegas lagi Nabi bersabda, lakukanlah ya tuma'nina itu tenang pada setiap gerakan itu dalam seluruh salatmu, dalam seluruh gerakan salatmu. Ai anna tuma'ninata matlubatun minal abdi fi salatihi kulliha, bahwasanya ya melakukan dengan tenang, dengan tumaknina itu adalah ya sesuatu yang ya dituntut dari seorang hamba dalam setiap salatnya, Kemudian yang ke-10, tadi yang ke-9, sekarang yang ke-10, wat tartibu bainal arkan, yaitu tertib dalam pelaksanaan rukun-rukunnya. Ya. Kama hiya murattabatun fil hadis musii salatahu, sebagaimana pelaksanaannya secara runut ya tertib yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan bagi orang yang salatnya yang tidak beres ya. Wa fi kulli ruknin kana yaqulu lahu, dan setiap rukun Nabi mengajarkan kepadanya, bersabda kepadanya, tsumma fa'al kadza, lakukan demikian, tsumma fa'al kadza, kemudian kamu lakukan demikian. Wa summa, kata-kata summa tentu tufidu tartib, yaitu apa? Artinya harus runut dalam pelaksanaannya. Ya, enggak mungkin kemudian orang itu langsung ruku
datang ya, tetapi harus dimulai dengan takbiratul ihram terlebih dahulu. Ya, kemudian membaca Al-Fatihah, enggak mungkin langsung membaca surat ya. Tertib seperti itu. Kemudian ruku dan sujud. Adapun kemudian ketika orang datang langsung ruku, misalkan dia buru-buru, takut telat melaksanakan sholat jamaah, maka ini tidak dikatakan ya sebagai orang yang sholat. Karena apa? Dia meninggalkan satu rukun, yaitu takbiratul ihram. Ya, tapi dia langsung melaksanakan ruku. Maka hendaknya kita perhatikan yang seperti ini. Fayu'ta bihadil arkan murattabatan, maka hendaknya bagi orang yang melaksanakan salat ya melaksanakan rukun-rukunnya secara tertib. Runut, la yuqaddamu minha syai'un ala syai'in, tidak mendahului satu rukun dari rukun-rukun yang lainnya, tetapi tertib dilakukan. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Shallu, salatlah kalian kama raaitumuni, sebagaimana kalian melihat aku salat." Ya. Rasul bersabda kepada para sahabatnya, "Falau sajada nasiyan qabla an yarka' wajaba alaihi an yarji'a liya'tiya birruku' thumma sujud." Kalau sekiranya kemudian dia tahu-tahu langsung dalam keadaan lupa sujud ya dalam salatnya sebelum dia melaksanakan ruku, maka ketika itu juga dia harus kembali kepada posisi ruku. Ya, ruku dulu, baru kemudian dia sujud. Ya, ketika itu dia ingat, langsung dia pada posisi ruku, ya, dan baru kemudian sujud. Wala yu'taddu bisujudil ladzi hasala minhu sahwan, dan sujud yang dia lakukan tadi sebelum ruku itu tidak dianggap sebagai lupa, ya, tidak dianggap sebagai apa? Lupa. Artinya kalau kemudian terjadi seperti itu, dia tetap dikategorikan orang yang belum sholat secara sempurna rukunnya, karena dia melalaikan satu rukun yaitu ruku. Maka segera dia kembali ruku, lalu dia sujud. Kemudian yang ke-11 al-hadi asyar wa tsani asyar, 11 dan 12, at-tasyahhudul akhir wal julusulah, tasyahud akhir dan duduk di tasyahud tersebut. Jaa fil hadis Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qa'ada ahadukum fi sholati falyaqul, apabila salah seorang di antara kalian duduk ya pada tasyahud, hendaknya dia mengucapkan at-tahiyyatu lillah. Pada duduk tasyahud tersebut dia membaca at-tahiyyatu lillah. Ya, doa tahiyyat. Ila akhirih, sampai akhirnya. Wa qala fi riwayatil ukhra walakin qulu at-tahiyyatu lillah, tetapi kemudian kau katakan at-tahiyyatu lillah. Ya, fal qu'udu lit-tasyahhudil akhir wa qira'atu at-tasyahhudu fihi ruknan min arkanis shalah. Ya, maka duduk ya qu'ud lit-tasyahhudil akhir, dan juga membaca tasyahud itu dihitung sebagai dua rukun dari rukun-rukun salat. Amma fit tasyahhudil awal fahuma min wajibatis shalah. Adapun pada tasyahud yang pertama itu dikategorikan sebagai wajib ya, dari wajib-wajib salat. Falau tarakahuma nisyanan wa qama lis-salisati jabara dzalika bisajdatain lis-sahwi fi akhir salatihi. Kalau kemudian dia meninggalkan kedua ya tasyahud tersebut ya dalam keadaan dia lupa, kemudian dia tidak ya duduk, bangkit kemudian langsung ke rakaat yang ketiga, maka hendaknya dia menutupinya dengan dua sujud, yaitu sujud sahwi di penghujung salatnya. Iya. Kemudian ats-tsalis asyar, yang ke-13, as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqauli alaihi salatu wassalam, qulu Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Maka rukun yang ke-13 adalah dia hendaknya bersalawat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya yaitu wat taslimatan, yaitu dua salam ya, liqaulihi alaihi salatu wassalam,
wa tahrimuhuma at-takbir wa tahliluha at-taslim. Yaitu 2 salam, ya. Jangan kemudian hanya melakukannya 1 kali salam, ya. Karena sabda Nabi SAW, tahrimuha, yaitu apa? Takbir, pengharaman, ya, dari yang memisahkan antara salat kita dengan perbuatan yang lain, di mana kita tahu bahwa ketika kita salat ada sesuatu hal yang kemudian kita sebelum salat itu dihalalkan, ya, makan dan minum misalkan. Namun ketika kita sudah melaksanakan takbiratul ihram, ya, maka enggak boleh kita lakukan hal tersebut, ya. Diharamkan untuk kita melakukan hal tersebut. Wa tahliluhat taslim, kapan kemudian dibolehkan lagi, dihalalkan setelah kita salam dalam salat kita, ya. Maka 2 salam ini, yang pertama adalah kemudian ketika kita tahrimuha at-takbir, ketika kita bertakbir, ya, pertama kali, ya, kemudian kita akhiri dengan taslim, ya, diakhiri dengan taslim, mengucapkan salam. Wali hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa kana yakhtimus salat bit taslim, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengakhiri salatnya dengan salam. Ya. Terkadang orang yang kemudian keburu sesuatu, ya, dia hanya menoleh ke kanan, assalamualaikum, ya, warahmatullah, tanpa kemudian dia menyempurnakan salam yang kedua, yaitu ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini yang seperti ini maka hendaknya dia memperhatikan salatnya, ya. Karena rukun yang terakhir ini, yang ke-14 ini adalah 2 kali salam, yaitu ke kanan dan ke kiri. Dan ketika kita melaksanakan salat, memulainya dengan takbiratul ihram, segala sesuatu yang di luar salat maka tidak boleh kita, ya, lakukan. Walaupun kemudian itu adalah perbuatan yang mubah sebelumnya, ya, dibolehkan, tetapi ketika kita melaksanakan salat maka hendaknya kita konsentrasi, ya, khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dibolehkan lagi? Ketika kita sudah mengakhirinya dengan 2 salam di penghujung salat kita. Ya, di mana kita juga diperintahkan untuk kemudian betul-betul, ya, bermunajat kepada Allah dalam salat kita. Kita berdoa misalkan di akhir salat kita, di penghujung salat kita sebelum kita salam, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah kita selesai membaca bacaan-bacaan salat, ya, zikir-zikir dalam salat kita, kita juga membaca doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik innaka antal ghafurur rahim. Itu dibaca. Atau doa-doa yang lainnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, juga kita perbanyak ketika kita sujud. Atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kecintaannya. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Banyak doa-doa yang harus kita panjatkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala di kulli dubur shalah, yaitu di penghujung salat kita. Ada juga yang mengatakan adalah setelah kita salam, ya. Maka ini semua adalah mencakup waktu-waktu yang dimana kita diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah dimudahkan dalam pelaksanaan salat ini. Karena banyak sekali perkara-perkara yang bisa memalingkan kita dari kekhusyuan dalam salat kita. Ya, sehingga kita tidak lagi merasakan betapa, ya, nikmatnya kita ketika kita bermunajat melaksanakan ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah salat. Orang ketika salat sudah tidak lagi ingat berapa rakaat, ya, tidak lagi membaca bacaan-bacaan salat, ya, tidak lagi memahami surat yang dia baca atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama surat Al-Fatihah yang merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Maknanya kemudian ditadabburi, ya,
dipahami bahwasanya ini adalah merupakan rukun dan juga terdapat doa yang sangat penting dalam bacaan Al-Fatihah kita, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ini yang harus kita ingat bahwa itu adalah doa, bukan sekedar dibaca di lisan. Kita menggerak-gerakkan lisan kita ketika membaca seluruh bacaan-bacaan salat dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan salat tersebut yang kita lakukan secara ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika memenuhi panggilannya, niscaya kita termasuk hamba-hambanya yang ditolong olehnya, diberikan kekuatan, meminta kekuatan dalam salat kita agar segala aktivitas ibadah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqamah. Dilihat dari salatnya. Kalau salatnya baik, diharapkan semoga seluruh aktivitas ibadah kita yang tadinya kita lakukan, barangkali salat kita dengan jarang-jarang sesuai dengan selera kita, terkadang kita mau salat apa tidak, sesungguhnya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu melaksanakan perintah-perintahnya dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari pelaksanaan salat 5 waktu ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, bahwasanya sungguhnya salat ini bagi orang-orang beriman itu waktunya sudah ditentukan. Ini menunjukkan bahwasanya orang beriman itu paling memperhatikan waktunya. Paling menghargai nilai waktu yang ada. Tidak dia sia-siakan. Dan setiap saat ketika dia melaksanakan salat, setelah dia salat, dia duduk sejenak di masjid berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun punya keutamaan tersendiri, di mana dia mendapatkan doa malaikat. Senantiasa malaikat mendoakan dia hingga dia kemudian meninggalkan tempat duduknya di masjid tersebut. Ini keutamaan yang luar biasa. Belum lagi kita mengetahui keutamaan orang yang mendatangi salat subuh yang dihadiri para malaikat, salat asar, salat isya, yang dalam sebuah hadis tentunya banyak sekali menjelaskan tentang keutamaannya. Orang yang selalu berusaha untuk menjaga salat-salat nafilah, salat-salat sunnah, salat rawatibnya, baik itu qabliyah ataupun ba'diyah, akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Siapa yang menjaga 12 rakaat dari salat-salat nafilahnya, akan Allah bangunkan sebuah rumah di surga. Ini adalah merupakan keutamaan yang besar. Sekalipun kita tidak mendapatkan kaplingan misalkan di dunia ini, barangkali kita cuma bisa mampu untuk kontrak, membayar kontrak tiap bulan, tetapi ketika kita berusaha untuk tetap menjaga hidup kita ini dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, dengan melaksanakan salat tepat pada waktunya, melaksanakan rukun-rukun dan juga wajib-wajib salat atau sunnah-sunnahnya, kita betul-betul berusaha untuk mempelajari sifat salat Nabi SAW, gerakan-gerakannya, maka niscaya kita akan mendapatkan kemudahan dalam hidup ini dan dimudahkan untuk istiqamah dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengakhiri dengan perkataannya, wa hadhil arkanul arba'ata asyara khamsatun minha qauliyah. Inilah, kata beliau, 14 rukun di mana 5 di antaranya yaitu terkait dengan ucapan. Ada 14 rukun, 5 rukun itu terkait dengan ucapan, wahiyya takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram, kita mengucapkan Allahu Akbar. Kita melihat ke tempat sujud, kemudian kita mengangkat kedua tangan kita, takbir, dan meletakkannya di atas dada kita. Wa qiraatul Fatihah, demikian pula setelah itu kemudian membaca Al-Fatihah, ta'awudz, kemudian
ya basmalah, ya setelah itu kemudian membaca ya doa istiftah, ya kemudian wat tasyahudul akhir, tasyahud yang terakhir, ya wassalatu ala nabi, dan juga salawat kepada nabi, wat taslimatan, kemudian 2 kali salam. Adapun selebihnya ya wal baqiyatu fi'liyatun, masuk dalam kategori rukun yang terkait dengan yaitu apa? Gerakan-gerakan salat. Ya, perbuatan kita yang terkait dengan gerakan salat, bukan dengan ucapan atau perkataan. Mudah-mudahan yang disampaikan ini memberikan motivasi kepada kita sekalian para jamaah ya yang melaksanakan salat 5 waktu di masjid, betul-betul mengikhlaskan salatnya, ya, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian mengharapkan pujian manusia. Karena sesungguhnya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikumpulkan pada hatinya itu 2 hal. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba, mencontoh Nabi, maka itulah ya hakikat kebahagiaan dalam diri seseorang. Ya, mendapatkan kemudahan dalam setiap pelaksanaan ibadah. Tentunya berat, ya, berat kecuali orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui dalilnya, ya, wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohonlah ya isti'anah, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat ya kecuali orang-orang yang khusyuk melaksanakannya. Ya, tingkat kekhusyuan ya tentu diupayakan, membiasakan dirinya untuk ya fokus ketika dia bermunajat kepada Allah, betul-betul dia meminta kepada Allah. Hakikatnya ketika dia salat adalah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk zikir kepadaku. Berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kemudian ya sesuai dengan seleranya bermain-main, ya hitungan rakaatnya dengan cepat dan tidak memperhatikan rukun-rukunnya, tidak memperhatikan tumakninanya, kekhusyuannya, maka orang yang seperti ini tidaklah dikategorikan sebagai orang yang salat dengan ya, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian salatnya baik, maka diharapkan seluruh amal ibadah yang dia lakukan, ya bahkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan, ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya untuk meninggalkannya. Karena kenapa? Karena dia termasuk orang yang tetap melaksanakan salat, berusaha untuk ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian ikhlas berdiri, ya ruku dan sujud. Dia berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Ya, demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat ini di hati kita sebagai penyejuk. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan salat itu sebagai penyejuk hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya ya betapa kita ingin ya mengikuti tuntunan beliau, mengikuti contoh yang dicontohkan beliau, sifat salat yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan inilah kekuatan kita. Ya, ketika kita kemudian melaksanakan peribadatan sesuai dengan selera kita, sesuai dengan ya barangkali hanya sekedar ikut-ikutan rutinitas yang kemudian kita laksanakan, ya tidaklah demikian ibadah yang dituntunkan oleh Nabi SAW, tetapi harus dimulai dengan ilmu. Harus dimulai dengan ilmu, kembali kepada tuntunan dalam ya agama kita ini. Barulah dikategorikan itu sebuah ibadah yang agung. Ya, bukan kemudian tontonan yang kita dapatkan lalu kemudian kita ya setelah nonton kita ikut-ikutan, tidak demikian. Ya, sungguh ibadah itu sangat agung dalam Islam dan telah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan tidaklah beliau
ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan telah menyampaikan secara sempurna seluruh peribadatan syariat ini ya telah beliau sampaikan, sehingga ya beliau kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sangat berkeinginan keras agar seluruh umatnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sabdanya, kullu ummati yadkhulunal jannah, bahwa seluruh umatku ya pasti masuk surga. Qila illa man aba, kecuali yang enggan. Ya, qila, lalu dikatakan, faman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Beliau bersabda, barang siapa yang taat kepadaku maka dialah yang akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, adapun orang yang kemudian menyelisihiku, ya maksiat kepadaku, tidak melaksanakan ya aktivitas ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia justru condong untuk ya menyelisihi sifat-sifat ibadah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu salat ya yang sering kita lakukan, atau puasa, atau zakat, atau haji. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian, atau contoh-contoh ibadah yang lainnya, yang itu semua dikategorikan sebagai ibadah apabila kita ya tinggal mencontoh kepada Nabi, mempelajarinya. Dan hukum asal ibadah itu haram untuk dilakukan hingga kemudian ada keterangan dalil yang menunjukkan pelaksanaan ibadah tersebut, agar kita tidak hanya mendapatkan rasa capek dalam ibadah. Dan itulah ilmu dalam Islam, sifatnya adalah ilmu bertambah ya, dan harus dipelajari, dan wajib hukumnya bagi kita untuk menuntut ilmu dalam Islam ini ya, agar ibadah kita tidak sia-sia, tidak ya mendapatkan hasil yang ya sekedar capek, namun betul-betul kita ilmui, kita pelajari dengan serius, kita bertanya apabila kita tidak mengetahui ya, dan tidak boleh kita merasa malu walaupun itu perkara yang sudah sering kita lakukan, berupa salat misalkan. Ya, berupa salat harus kita kemudian ya ingatkan orang lain ketika salatnya kemudian keliru. Ada yang salat setiap kali salat ya salam, kemudian dia membuka telapak tangannya ya, tangan kanannya telapak kanan, kemudian telapak kirinya dia tetap menutup. Katanya adalah ketika dia kemudian salam dan membuka telapak tangannya, itu adalah isyarat bahwa dia ya dibukakan pintu surga ya. Ini yang seperti ini adalah merupakan ajaran yang turun temurun, yang tidak ada keterangan dalilnya ya. Maka kita benarkan ketika kita melihat saudara kita yang melaksanakan seperti itu, kita ingatkan bahwasanya ya pernahkah Nabi SAW itu melakukan yang demikian? Kalau tidak, maka kita sama dengan menambah-nambah dalam ya gerakan-gerakan salat. Ya, kita telah melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan yang baru, atau juga perkataan yang baru dalam salat kita tanpa kita sadari. Maka inilah pentingnya kita terus mempelajari hal-hal yang terkait dengan ya perkara salat ini, yang merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.